bab yang kita bahas hari ini adalah pengintegralan numerik ya. Numerik ini sebagai pendekatannya. Kenapa ada ini? Karena tidak semua integral tentu itu dapat dihitung secara mudah secara eksak dengan apa? Menggunakan teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus yang mengatakan apa? Kalau kita tahu anti turunan dari fungsi yang sedang diintegralkan, integral itu nanti sama dengan nilai anti turunannya di titik ujung kanan dikurangi nilai anti turunannya di titik ujung kiri gitu ya. Itu kalau tahu anti turunannya. Nah, tapi tidak semua fungsi kita ketahui anti turunannya apa. Jadi sebagai contoh, integral sin x kuadrat dx, apa ya anti turunan dari sin x kuadrat. Jadi kalaupun batasnya kita berikan misalnya seperti ini ya. Nah, masalahnya kita sudah mentok di awal kan, apa anti turunan dari sin x kuadrat gitu ya. Kemudian juga integral yang waktu itu kita bahas dari 0 sampai 1 min x pangkat 4 dx. Nah, apa anti turunan dari akar 1 min x pangkat 4? Kalaupun kita pakai metode substitusinya apa? Terus integralnya jadi apa? Kalau jadi tambah rumit ya tersesat kita namanya, ya. Kemudian juga katakanlah 0 sampai pi sin x per x dx ya. Ini akan sulit juga dihitung ya. Dengan metode substitusi juga akan muter-muter aja. Nah, terus bagaimana? Bila kita berhadapan dengan integral tentu tersebut. Ya. Nah, jawabannya nanti adalah dengan aproksimasi secara numerik begitu ya. Karena integral tentu kita tahu hasilnya angka ya. Kalau fungsinya bernilai non negatif, angka tersebut menyatakan luas daerah di bawah kurva fungsi itu. Ingat proses pengintegralan ya. Apa? Iris. Lalu apa? Nah, ini harus keluar kepala ya, jangan bongkar-bongkar lagi bukunya. Iris, taksir, jumlahkan ya. Lalu ambil limitnya ya. Nah, ambil limitnya nggak saya tulis karena mengambil limitnya itu berarti berusaha mendapatkan nilai eksaknya. Nah, dalam penghampiran secara numerik tentu kita akan berhenti pada langkah ketiga, tapi bagaimana caranya supaya diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan toleransi yang kita tentukan. Toleransi itu adalah nantinya kesalahan yang kita tolerir ya. Kesalahannya bolehlah 10 pangkat min 2 gitu ya. Artinya kita mengirisnya nanti cukup halus
Jadi mengiris di sini berarti menentukan N, berapa selang bagian yang harus kita buat ya. Jadi si selang pengintegralnya harus kita bagi menjadi berapa selang bagian. Nah di situ itu akan menentukan kesalahan yang akan terjadi nantinya. Jadi dengan N yang makin besar, tentu kesalahannya akan makin kecil nantinya, ya. Nah, tapi seberapa kecil kesalahannya tadi? 10 pangkat min 2. Oh, kalau begitu N-nya nanti ada rumusnya. Oh, N-nya 12 gitu ya, misalnya. Baru setelah itu iris menjadi 12, taksir. Nah, tapi untuk pertama kita lupakan dulu kesalahannya bagaimana, tapi kita lakukan 3 langkah ini ya. Iris, taksir, jumlahkan, lalu kita dapat hampiran. Ya, paling tidak kita mencoba menghitung integral tentu secara numerik terlebih dahulu. Nah, inspirasinya berasal dari jumlah Riemann itu sendiri ya. Ingat jumlah Riemann. Jumlah Riemann itu mengatakan atau berbentuk sigma F TI atau XI bar gitu kali lebar selangnya XI, I dari 1 sampai N. Nah, ini sigma ini menghampiri integral dari fungsi F pada suatu selang AB katakan. Ya. Jadi sebetulnya kita bisa kembali ke jumlah Riemann ini. Jadi kita bisa menggunakan jumlah Riemann untuk menaksir nilai integral dari suatu fungsi pada suatu selang tertutup. Ingat apa yang dilakukan di sini? Selang AB kita iris, ya. Tidak harus sama besar selangnya. Lalu kita dapat irisan dari, kalau di sini Anda memang bisa membayangkan luas daerah di bawah kurva F, ya. Saya ambil ilustrasinya untuk F yang bernilai negatif. Nah, masing-masing irisan ini bentuknya ada yang mirip trapesium, ada yang ya memang nggak tahu apa namanya gitu ya, tapi nantinya kita akan menaksir masing-masing ini dengan apa? Jumlah Riemann ini, masing-masing suku pada jumlah tersebut menyatakan luas persegi tinggi ya, nama yang kita berikan persegi tinggi karena ini perseginya tinggi-tinggi ya, ramping-ramping gitu ya. Nah, yang tingginya itu ditentukan oleh nilai F di, katakanlah kalau saya ambil ini sebagai contoh di selang ini. Jadi kita ambil di sini A-nya itu X0 ya. A itu X0, B itu Xn. Lalu ini ada X1, ini X1, ini X2. Nah, di sini X1 bar ya. X1 bar ini titik di antara atau di dalam selang X1, X2, selang X1, X2 itu. Dan X1 bar dipilih bebas ya. Dalam memilih X1 bar bebas. Jadi nilai di X1 bar itulah tinggi persegi tinggi yang akan menghampiri irisan tersebut. Irisannya bukan persegi panjang, tapi kita hampiri dengan persegi panjang gitu ya. Jadi seolah-olah kita gambar seolah-olah kita punya persegi panjang yang merupakan, yang nggak seolah-olah sih, memang kita menjadi, dalam hal ini kita punya persegi panjang yang wah, spidol baru nih masih utuh ya, kumpul yang tingginya di X1 bar. Yang lainnya demikian juga. Nah,
Jadi jumlah Riemann bisa dipakai untuk menaksir, tapi kita perlu lebih mungkin terpola gitu ya. Jumlah Riemann-nya ini terlalu liar ini, bisa ngambil XI barnya sembarangan begitu ya. Nah, ada 3 jumlah Riemann yang sering dipakai untuk menaksir integral tentu yang kita hadapi. Yang pertama adalah jumlah Riemann kiri. Ya. Jumlah Riemann kiri di sini nanti integral tentu f dari AB itu akan dihampiri oleh jumlah Riemann, tapi dengan mengambil XI barnya titik ujung kiri. Jadi XI barnya titik ujung kiri. Titik ujung kiri berarti di sini X. Ya kalau yang pertama X0, tapi ini saya mau rumus umumnya. Selang ke I, selang bagian ke I, titik ujung kirinya apa? Ya ampun, A itu selang bagian pertama. Ini saya bicara tentang selang bagian ke I. XI-1 gitu dong ya, kan I-nya jalan ya, jadi ketika I-nya 1 X0, ketika I-nya 2 X1, ketika I-nya 10 X9 gitu ya, lalu delta XI. Nah, untuk jumlah Riemann kiri maupun nanti kanan kita bagi si selang AB-nya menjadi selang atau partisi yang reguler. Ingat, reguler artinya apa? Sama panjang selang bagiannya. Sama panjang. Jadi si delta XI-nya nanti ini akan menjadi B min A per N ini. Ini delta XI. Nah, XI min 1-nya sendiri akan punya rumus. Ayo apa? Yaitu A tambah apa? I min 1. Jadi kurang. Jadi titik ujung pertama X0. Titik ujung kiri yang pertama X0. Titik ujung kiri yang kedua X1. X1 itu adalah A tambah B min A per N. Ya, jadi di sini delta XI-nya kita ambil yang reguler, jadi konstan ini. Ya. Lalu tadi titik ke I min 1 itu A tambah I min 1 kali B min A per N. Jadi ketika I-nya 1 ya A sendiri kan, karena ini jadi 0. Ketika I-nya 2 berarti A tambah B min A per N. I-nya 3, A tambah 2 kali B min A per N ya. Cukup jelas ya. Perhatikan gini, ini selangnya aja ya. Ini A, ini B, saya gambar lebih panjang di sini. Jadi ini X1 nih, ini X0, ini X1. Nah, X1 itu ini penambahannya berapa? Penambahannya B min A per N. Mungkin ini nanti kita sebut H lah gitu ya. Mungkin lebih mudah itu. Jadi kalau itu kita pakai H, ini menjadi F A tambah I min 1 kali H juga. Jadi ini H lagi. Jadi X2 itu adalah A tambah 2H. X3 adalah A tambah 3H dan seterusnya ya. Tapi di sini kenapa ini 1? Karena ini adalah ujung kiri dari selang yang pertama ya. Jadi kita mulainya dari
dari X0. Jadi ketika I sembilan satu, titik ujung kirinya adalah X0 yaitu A. Ketika I-nya 92, titik ujung kirinya adalah X1 yaitu A plus H. Ketika I-nya 3, titik ujung kirinya adalah X2 alias X A plus 2H dan seterusnya ya. Oke. Jadi ketika indeksnya adalah I-1, maka titiknya adalah A plus I-1 kali H. Oke. Jadi itu bentuk sigmanya. Kalau diuraikan dalam bentuk penjumlahan yang melibatkan n buah suku, maka di sini ini H kali fx0 tambah fx1 dan yang terakhir nilai f di mana? X n-1 bukan xn ya, karena titik ujung kiri. Itu jumlah riman kiri. Nanti contoh penerapannya saya akan berikan, tapi saya tuliskan dulu jumlah riman kanan dan riman tengah ya. Nanti contohnya sekaligus tiga hampiran kita bandingkan, kita pakai dan bandingkan. Nah, untuk jumlah riman kanan, sekarang saya bisa agak cepat karena kalian sudah tahu apa yang akan terjadi. Titik ujung kanan yang dipakai di sini sebagai XI barnya ya, sebagai XI bar. Jadi di sini ini akan sama dengan F A plus I kali B min A per N kali B min A per N. Dan kalau ini dimisalkan H seperti tadi, maka ini menjadi F A tambah I kali H dengan H di sini B min A per N. Dan kalau dalam bentuk yang panjang kadang-kadang ada yang lebih jelas kalau dituliskan suku-suku yang dijumlahkan itu apa. Ini ya, mulainya dari fx1 sampai dengan fxn. Kalau di sana fx0 sampai dengan fxn-1. Kalau jumlah ada jumlah riman yang juga sering dipakai dan ini mungkin lebih adil dari namanya aja, riman tengah ya. Jadi nggak kiri nggak kanan, tengah gitu ya. Adil kan? Nah bukan cuma itu, nanti memang ini lebih baik ya, lebih baik dari segi kesalahannya akan lebih kecil secara umum ya. Nah di sini integral f dari A ke B itu akan ditaksir dengan nilai f di titik-titik tengah selang. Nah titik-titik tengah selang itu apa ya? Di tengah selang itu berarti xi-1 tambah xi bagi 2 ya. Nah delta xi sama dari tadi B min A per N dan ini 9H. Jadi ini sama dengan titik-titik itu juga bisa ditentukan sebagai A tambah apa ya? I min setengah kali H. Ya. Jadi yang pertama itu A tambah setengah H. Ya.
titik tengah itu. Yang kedua A tambah 1,5 H ya. Jadi nah ini saya perlu gambar lagi. Ini X0. Jadi yang pertama titiknya di sini kan. X1 bar itu A tambah ini H/2 kan. A tambah setengah H. Nanti yang berikutnya di sini. Nah, dari sini ke sana ini tambah H kan. Jadi 3/2 H dan seterusnya bertambah H terus. Ini X2 bar ini. Nanti X3 bar, X4 bar dan seterusnya. Ini lanjutkan ke sini. Jadi kalau diteruskan ini H kali F A tambah atau X0 tambah H/2 ya nggak terlalu bagus sih ini ya, tapi kalau mau dibuat agak terlihat polanya ya, ini semua dari titik ujung kiri tambah H/2 ya. Jadi titik ujung kirinya X0 untuk selang yang pertama tambah H/2, untuk selang kedua X1 tambah H/2, untuk selang terakhir titik ujung kirinya X1 tambah H/2. Jadi saya ngambil dari kiri tambah H/2, bisa aja tentu dari kanan kurangi H/2. Nah, kalau melihat bentuknya, kalian mungkin lebih suka jumlah riman kanan, tapi hasil yang terbaik nanti secara umum jumlah riman tengah. Kita lihat dengan contoh ya, sebelum kenapa dia lebih baik. Kita lihat contoh taksir integral, nilai integral dari 1 sampai 2 seper X dx. Nah, kita kan belum tahu anti turunan dari seper X ya. Oh, udah ada yang tahu ln X. Nah, tapi pura-pura nggak tahu dulu ya, karena ln kita belum bahas. Dan apa itu ln juga sebetulnya nanti pada dasarnya itu cuma definisi dari atau didefinisikan melalui integral dari seper X juga memang gitu ya. Jadi justru pada awalnya kita harus akrab dulu dengan integral dari seper X ini sebagai integral tentu ya. Dan pura-pura kita belum tahu memang integral tak tentu dari seper X apa ya. Oke. Tapi integral ini jelas ada. Kenapa? Karena fungsinya memang terdefinisi dan saya seper X itu saya gambar kira-kira seperti ini kan. Ya, ini Y sama dengan seper X ya. Y sama dengan seper X, ini sumbu X, ini sumbu Y, 1 dan 2 di situ. Luas atau integral ini itu sebetulnya menyatakan luas daerah di bawah Y sama dengan seper X ya. Jadi barangnya ada, luasnya ya tentu ini positif, barangkali jelas kurang dari 1 karena ini tingginya 1. Jelas kalau ditaksir dengan sifat pembandingan pasti kurang dari 1 ya. Karena ini alasnya 1, itu tingginya 1, itu dapat persegi tuh. Nah, luas daerah kita di bawah itu pasti kurang dari 1 lah. Dan lebih besar juga dari setengah ya, pakai sifat keterbatasan itu ya. Pasti lebih besar dari setengah. Jadi antara setengah dan 1
pakai subbab yang lalu. Nah, kita belum puas kan? Kalau hanya mengatakan jadi dari sifat keterbatasan, kalau F-nya di antara M kecil dan M besar, ini kan di antara setengah dan 1 nih. Untuk X-nya dia di antara 1 dan 2 ya. Jadi kalau begitu ini kurang dari 1 kali 1 2 min 1 ya. 1 kali 2 min 1, dan ini setengah kali 2 min 1 ya. 2 min 1 kan 1, jadi integralnya di antara setengah dan 1. Ini subbab sebelumnya. Nah, dalam pengintegralan numerik kita ingin lebih teliti ya. Jadi untuk lebih teliti, ini kita hampiri dengan jumlah Riemann kiri, kanan, atau tengah. Nah, sementara itu sebelum kita hampiri, ini saya zoom dulu ya. Saya zoom gambarnya. Jadi dari setengah 1 sampai 2 saja saya zoom. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Lalu ini kita bagi. Oke, dengan jumlah Riemann kiri, kanan, dan tengah, ini 1, dengan N sama dengan berapa maunya? 20? Enggak mau. 4 aja lah ya. Oke, 4 aja. 20 saya juga nggak mau. Ya, nanti kuliahnya habis buat satu soal. Oke, kita bagi jadi 4 kalau gitu. Oke, kalau gitu ini 4 selang bagian. Ini 3/2. Ini 1/4, 5/4. Ini, jadi ini perempatan aja semua ya. 5/4, 6/4, 7/4, 2 itu 8/4. Semua dalam bentuk perempatan. Ini pembilangnya 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Lalu masing-masing irisan ini kita iris. Nah, masing-masing irisan nanti akan ditaksir oleh persegi panjang. Yang satu pakai ujung nilai di ujung kiri, di ujung kanan, dan yang ketiga di titik tengah. Oke, jadi di sini ini tadi cuma pengantar aja. Sekarang jawabnya mulai dari sini. Nah, di sini X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 5/4, X2 6/4, X3 7/4, X4 8/4 alias 2. Nah, lalu kita hitung Fx0 sama dengan 1, Fx1 sama dengan 4/5, Fx2 sama dengan 4/6, kan dibalik ya, seper ya. Fx3 sama dengan 4/7, Fx4 sama dengan setengah alias 4/8 ya. Nah, itu baru persiapan. Sekarang kita hitung jumlah Riemann kiri dan jumlah Riemann kanan. Untuk jumlah Riemann tengah kita harus menghitung juga titik tengah. Oke, itu belakangan lah ya. Jumlah Riemann kiri dan kanan dulu. Ya? Ada pertanyaan? Belum kita hitung jumlah Riemann-nya. Nah, sekarang dengan jumlah Riemann kiri. Jumlah Riemann kiri disingkat jumlah Riemann-nya. JR kiri. Dengan jumlah Riemann kiri, integral 1/x dx dari 1 sampai 2 itu
kira-kira sama dengan pakai rumus itu ya, H-nya 1/4 ya, jadi H sama dengan 1/4. Kamera itu jadi di sini H sama dengan 1/4. H sama dengan 1/4. Jadi ini titik-titik partisinya, nilai di titik-titik ujung kiri dan kanan, lalu lebar selangnya ya, H sama dengan 1/4. Oke, kembali ke sini. Jadi ini H 1/4. Untuk jumlah kiri kita hitung fx0. Jadi fx0 1, fx1 4/5, 4/6, 4/7. Ya, sebetulnya 1 juga 4/4. Jadi ketika dikali 1/4, 4-nya coret. Jadi tinggal 1/4 tambah 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7. Kenapa salah? Bagus. Iya, ya saya ambil contoh yang bagus lah ya, biar hari ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pusing, cuma repot doang dengan angka-angka ini, tapi lumayan bisa dinikmati juga gitu ya hitung-hitungannya. Oke, tapi ini udah mulai perlu kalkulator barangkali. Sebelum pakai kalkulator, saya hitung pakai sebagai pecahan. Sudah ngotret ini, penyebutnya dijadikan 420. Ini 20, ini 42. Mungkin bisa 210, tapi 420. Masa 319 ah. Ya? Betul kan? Nah, oke, diulang. Oke. Dibuat per 420. Berarti ini yang pertama 105 ya. Ya. Yang berikutnya 84 kan? 1/5 itu 84 per 420 kan? 1/6 itu 70 per 420, lalu ini 60. Nah, berapakah itu? 319 kan, Bram? Gimana sih Bram ini? Nah, lalu perhatikan saya menulis ini sama dengan, tapi di sini hampiran. Jadi ini dengan itu tidak sama. Ini dengan ini pendekatan, hampiran. Tapi ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Ini dan ini. Nah, sekarang saya mau pakai hampiran lagi, desimal. 3 digit aja. 759. Oke, ya. Nah, sekarang kalian hitung jumlah liman kanan. Ayo. Kita bandingkan nanti. Hitung dulu masing-masing, ya. Hanya 1/4 sama, tapi kemudian mulai dengan titik ujung kanan 5/4
nilai fungsi di titik itu 4/5, di titik berikutnya nilainya 4/6, 4/7, 4/8 alias setengah. Jadi ini sama dengan 1/5. Salman siap-siap ketawa lagi. 1/6, 1/7, 1/8. Bagus juga kan? Nah, ini penyebutnya kalau mau disamakan mungkin menjadi 840 ya. 168, 140, 120, 105. 100, 500. Kok kayaknya kebesaran. Berapa? 400, 60 tambah 40, 100, 500, 508, 528, 533 ya. 533 per 840. Nah, dalam bentuk desimal kira-kira berapa tuh? 0,635. Ya, 635 lah. Ya. Mana yang lebih bagus ini? Nah, acuannya apa? Nilai eksaknya kan kita nggak tahu. Tapi nanti kita pinjam pengetahuan tentang LON untuk kira-kira mana yang lebih bagus ya. Sementara kita biarkan dulu. Jadi ada dua hasil. Yang ini 0,759, yang ini dapatnya 0,635. Kenapa kok ini lebih tinggi dari ini? Karena ketika pakai ujung kiri sebetulnya kita menaksir dari atas ya. Ya. Ujung kiri berarti kita sedang menaksir dari atas. Persegi panjang atas. Ya. Ketika ujung kanan nanti kita menaksir dari bawah. Ya. Dari bawah, yang satu lagi dari bawah. Tentu saja dua-duanya nggak eksak. Nilai sesungguhnya ada di antara kedua nilai ini. Ya. Nah, jumlah riman tengah udah bisa ditebak akan lebih dekat ke nilai eksaknya ya, yang memang sementara belum tahu. Oke, sekarang jumlah riman tengah. Nah, untuk jumlah riman tengah, integral 1/x dx dari 1 sampai 2 ini ditaksir dengan h-nya tetap 1/4. Tapi x i bar yang pertama adalah titik tengah. Jadi antara 1 dan 5/4 berarti berapa? 9/8 ya. Jadi itu 8/9 sepernya. Kemudian yang berikutnya X2 barnya 11/8. 11/8 dari mana? 5/4 tambah 6/4 bagi 2. Jadi 11/4 bagi 2, 11/8. Jadi 8/11. Nanti 8/13. Yang terakhir 8/15. Bagus lagi. Ya. 2/9, 2/11, 2/13, 2/. Nah,
Ini langsung aja 0,691. Oke. Mana yang lebih baik? Nah, tapi ini kita harus nyuri dulu pengetahuan yang ada di depan. Jadi di sini integral seper x dx itu sebetulnya nilai persisnya ln 2 ya. Nah, ln 2 itu berapa? 3 ya. Jadi jumlah Riemann tengah memberikan taksiran yang paling dekat ya. Ke nilai eksaknya. Nilai sesungguhnya. Nanti akan saya tuliskan teorema yang berkaitan dengan berapa kesalahannya kalau kita menaksir dengan jumlah Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah. Nah, tapi sebelum saya tuliskan itu, kita lanjut dulu dengan metode yang lain. Jumlah Riemann itu menaksir dengan tiap irisannya dengan persegi panjang. Nah, apakah nggak kepikiran untuk menaksir dengan yang lain? Trapesium misalnya. Kalau kita melihat ini irisannya, tiap-tiap irisan sebetulnya kita taksir dengan trapesium akan lebih bagus kayaknya gitu kan. Jadi di sini setiap irisan ditaksir dengan trapesium. Nah, kita tahu, ini saya gambar irisannya aja. Selang xi-1 xi, kita punya irisan berbentuk seperti ini. Kita taksir dengan trapesium. Trapesium yang nilai salah satu tingginya adalah nilai di titik ujung kiri. Tinggi yang lain lagi nilai F di titik ujung kanan. Lalu kita tarik trapesiumnya, atap trapesium itu, ya. Nah, berapa luas kalau ini saya sebut AI, ya. Berapa luas AI di situ? Luas AI tentu akan sama dengan Fxi-1 tambah Fxi dibagi 2, rata-rata tingginya dikalikan lebar selangnya, gitu ya. So, ini lebar selangnya delta xi. Nah, kalau demikian, integral dari A sampai B dari fx dx itu nantinya akan kita hampiri
Dan ini kalau delta X-nya kita anggap sama dengan H alias partisinya reguler, maka ini semua H semua ada per 2, jadi per 2-nya saya tarik keluar. Lalu ini di dalam kurung apa yang kita punya? Yang pertama fx0 tambah fx1. Itu adalah trapesium pertama paling kiri. Ya. Yang berikutnya fx1 tambah fx2. Itu trapesium kedua. Yang berikutnya dan seterusnya, dan yang terakhir fx-1 tambah fx. Nah, apa yang kita lihat di sini? Beberapa titik itu muncul 2 kali. Ya. Semua nilai f di xi yang berada di tengah itu muncul 2 kali kecuali fx0 dan fxn. Ya. Jadi ini 2 kali fx1 tambah 2 kali fx2 dan seterusnya 2 kali fxn1 dan yang terakhir 1 kali fxn. Jadi seolah-olah yang di tengah itu semua diboboti 2 kali, diboboti 2, yang di ujung diboboti 1. Tapi yang ujung kiri ikut, yang ujung kanan ikut. Perhatikan ini mirip dengan jumlah riman kiri atau riman kanan, tapi seolah-olah keduanya itu dirata-ratakan, jumlahkan bagi 2 gitu ya. Nah, yang kiri kan fx0 udah dihapus tadi ya, sampai dengan fxn-1. Yang kanan ini masih ada di sini, fx1 sampai dengan fxn. Jadi kalau dijumlahkan, fx1 akan ketemu dengan fx1 lagi sampai dengan fxn-1. Yang di tengah itu semua 2 kali, yang fxn sekali, fx0 sekali dari jumlah riman kiri. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya jumlah riman kiri tambah jumlah riman kanan bagi 2. Betul ya? Nah, apakah itu akan lebih baik dari jumlah riman kanan? Itu pertanyaan yang serius, yang jawabannya ada, tapi nanti saya tuliskan terakhir ya. Nah, kalau begitu sekarang coba hitung integral 1 sampai 2 dari fungsi fx sama 1 per x dengan aturan trapezio. Ya, taksir dengan aturan trapezio dengan n sama dengan 4. Jadi di sini h sama dengan 1/4. Ya, sebetulnya dengan penjelasan saya tadi, ini sebetulnya jumlah riman kiri tambah jumlah riman kanan bagi 2. Jadi kalau mau loncat ya langsung ke sini. Ini tambah itu bagi 2. Tapi mungkin kita ulang dulu lah prosesnya ya, supaya ketika Anda bertemu contoh lain Anda tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ini akan 1/4 dibagi 2, 1/8 ya. Lalu 1 tambah 2 kali 4/5 tambah 2 kali 4/6 tambah 2 kali 4/7. Terlalu mepet, saya turunkan aja.
tambah 2 kali 4/7 tadi ya, dan terakhir setengah ya, 1 kali setengah. Nah, ini akan sama dengan 1/8. Kalau saya buat ini semua 8, 8/8, 8/5, 8/6, 8/7, 8/16. Jadi 1/8, 1/5, 1/6, 1/7, 1/16 gitu ya. Nah, saya sudah hitung pakai kalkulator juga tadi malam di rumah, hasilnya 0,697. Kalau kita lihat dibandingkan dengan nilai eksaknya, jumlah Riemann tengah masih menang ya. Masih menang. Apakah ini kebetulan atau secara umum memang jumlah Riemann tengah lebih baik dari aturan trapesium? Sebetulnya nanti akan kelihatan bahwa kurang lebih memang ini sebanding lah. Kalau tinju itu satu kelas ini gitu ya. Jadi kalau ditandingkan tuh ini seimbang lah ya. Ya beda-beda ini dikit. Tapi jumlah Riemann kiri dan jumlah Riemann kanan jelas kalah daripada jumlah Riemann tengah ataupun dari aturan trapesium. Ya, karena aturan trapesium kiri dan kanan dirata-ratakan ya. Seperti itu kan? Nah, ada ide lain nggak? Jumlah Riemann tengah, aturan trapesium kira-kira akan lebih baik lagi kalau gimana ya? Gitu ya. Jadi dalam katakanlah pemecahan masalah taksir menaksir luas daerah atau integral tentu seperti ini, iris itu nggak bisa diapa-apakan. Mengiris ya mengiris begitu aja. Tapi ketika menaksir, nah kita mau menaksirnya dengan apa? Dengan persegi panjang, dengan trapesium, dengan apa lagi kira-kira kita bisa menaksir ya. Jadi kalau ingin lebih baik memang kita harus berpikir bahwa yang dua ini atau ini udah 4 ya, itu belum optimal ya. Dan kalau Anda ingin hasil yang lebih baik, tentu Anda harus apa? Bekerja lebih keras. Jangan lupa tuh ya. Kalau kerjanya asal-asalan, biasa-biasa saja ya hasilnya ya pas-pasan juga. Nah, dalam hal ini muncullah satu aturan yang sedikit lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi berikutnya nanti kalian yang temukan ya. Aturan berikutnya yaitu aturan parabola. Dan ini ditemukan oleh Simpson. Jadi ini aturan Simpson ya. Disebut juga dengan aturan Simpson. Nah, di sini setiap irisan, setiap pasangan irisan ada kata pasang ya, ditaksir dengan namanya apa ya, bukan trapesium, bukan persegi panjang, sesuatu yang bentuk sayap, ini istilah saya aja ya, beratap parabola gitu ya, gitu aja.
atapnya aja yang saya sebutkan parabolanya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita punya sepasang irisan, artinya dua buah irisan, titik ujungnya xi-1, xi dan xi plus 1. Katakanlah di situ kita punya bentuk seperti inilah, katakan, ya. Nah, bentuk ini kita taksir dengan yang jadi masalah kan atapnya ini ya. Jadi kalau pada Persipanjang kita taksir dengan atap yang datar gitu ya, horizontal. Trapesium atapnya boleh miring. Nah, kalau ini atapnya berbentuk parabola. Jadi ini ada 3 titik. Nah, kita tahu kalau ada 3 titik tidak segaris, maka kita bisa mencari persamaan parabola yang melalui 3 titik itu. Ya, Praptani, betul nggak kata Bu Guru dulu? Diketahui 3 titik yang tidak segaris, nanti ditemukan persamaan parabola yang melalui 3 titik itu. Parabola secara umum melengkung, bukan garis lurus ya. Kalau garis lurus ya balik lagi ke trapesium. Dan ini harus sepasang irisan supaya punya 3 titik itu. Jadi di sini aturan ini diterapkan jadi pada aturan parabola n itu genap ya. N harus genap. Karena nanti dipasang-pasangkan yang kiri dengan yang paling kiri dengan yang berikutnya sebelahnya, lalu pasang berikutnya yang ketiga dan keempat, kelima dan keenam dan seterusnya ya. Nah, lalu nanti ini kita verifikasi supaya Anda bisa menerima ini, bukan sekedar percaya ya. Kalau ini luasnya AI, jadi AI-nya ini seluruhnya ya. 2 irisan itu. 2 irisan luasnya AI. AI itu akan sama dengan, kurang lebih sama dengan, jadi si penaksirnya adalah luas bentuk yang beratap parabola itu. Nah, itu akan lebar H-nya tetap ini H-nya tetap lebar selang. Nah, di sini fxi-1, lalu 4fxi, lalu fxi plus 1. Perhatikan koefisiennya di sini, menarik. Kalau tadi ini 1 bagi 2 ya. Ini rata-rata dari nilai di ujung kiri dan ujung kanan. Nah, kalau ini ada 3 titik, fxi-1, fxi plus 1. Nah, ini rata-rata juga. Tapi rata-rata berbobot yang tidak sama. Kalau ini rata-rata berbobot yang sama, setengah. Ini ada 2, masing-masing bobotnya setengah. Ini ada 3, bobotnya yang 1/6, yang di tengah 4/6, yang di ujung 1/6. Totalnya 1 kan? Nggak ada yang terlewat. Ini nanti dibuktikan ya, supaya maksudnya yang dibuktikan apa? Luas daerah beratap parabola itu memang ini. AI-nya tentu bukan itu. Tapi kalau melihat gambar itu
Kayaknya nanti AI kurang lebih sama dengan itu gitu ya. Sebentar. Mungkin haknya salah saya. Haknya hanya lebar si selang. Iya, hanya per 3 ini. Karena nanti bisa ada soal ya. Jadi ini ada soal yang akan kita buktikan, yang akan kita jawab. Kalau fx itu adalah fungsi parabola ax kuadrat tambah bx tambah c, maka nanti integral dari fx dx dari m min h sampai dengan M plus H. Jadi bayangkan titik tengahnya M, lalu di sebelah kiri M min H, sebelah kanan M plus H, lalu kita punya parabola, ya, seperti itu. Nah, kita sedang menghitung integral di bawah parabola tersebut dari M min H sampai M plus H. Ini akan sama persis dengan H per 3 dari nilai F di titik ujung kiri tambah 4 kali nilai F di tengah tambah nilai F di ujung kanan. Ini H per 3. Hanya dalam hal ini setengah dari lebar selang pengintegralan ya. Jadi ini H per 3 juga tadi, bukan H per 6. Kalau dibandingkan dengan bobotnya, memang ini menjadi, ini total bobotnya tadi 141,6. Tapi kenapa itu H per 3? Karena H ini sebetulnya setengah dari lebar selang seluruhnya ya. Jadi kalau lebar selang seluruhnya kita sebut apa? Misalnya B begitu, maka H tentu adalah B per 2. Jadi kalau dalam B ini B per 6 ya. Jadi cocok tadi jumlah bobotnya dengan penyebutnya ya. Kan kalau merata-ratakan harus adil kan, seperti itu ya. Harus dalam arti jumlah bobotnya itu menjadi seolah-olah jumlah bagian yang kita punyai ya. Jadi seolah-olah ini ada kue nih, kue dibagi 6 gitu ya. Ya. Tapi yang satu besarnya 1/6, yang dua besarnya 1/6, maka tentu sisanya 4/6 gitu ya. Jadi bobotnya atau perbandingannya 1:4:1 gitu ya. Nah, coba sekarang hitung. Ini soalnya nanti kita kerjakan. Tapi kita lengkapi dulu aturan parabola. Dengan aturan parabola, integral F itu dari A sampai B itu kira-kira akan jadi apa? Akan sama dengan H per 3 sama nih. Lalu fx0 tambah fx1, 4 kali fx1 tambah fx2.
Tapi fx2 nanti akan ketemu lagi dengan fx2 dari pasangan irisan berikutnya. Jadi yang fx2 akan 2 kali ya. Betul? Lalu 4 fx3, 2 fx4, terus bergantian 4 dengan 2, dan yang terakhir 2 fxn-2, 4 fxn-1, dan yang terakhir 1 kali fxn. Begitu. Empatnya dari mana? Nanti soal ini kita jawab ya. Anda jawab, maaf bukan saya. Kalau saya yang jawab, nanti saya ujian begini. Nanti saya dapat sarjana lagi. Oke. Total kita lakukan pada integral yang sama seper x dx. Ya. Jadi taksir ini taksir dengan aturan parabola dengan n sama dengan 4. Nah, coba kalian hitung. Nanti saya tulis H-nya 1/4, jadi 1/12 kali apa? Lalu pecahannya ditaksir lagi dengan bentuk desimal, coba dapat hasil yang lebih baik dari jumlah Riemann tengah atau aturan trapesium. Fx0 berapa tadi? 1. 4 kali fx1 berapa? 4/5. 2 kali 4/6. 4 kali 4/7. 1 kali setengah. Jadi berapa dong? 1/12. Ini dibuat 16 ya. 16/16, 16/5, 16 tadi salah. 16/5. Ini 16/6. 8/6. Jadi 16/12 ya. 16/7, 16/32. Ya, ini nggak membantu saya kira ya. Langsung yang desimal aja lah. 0,693. Loh. 9
Oke. Jadi 3 digit pertamanya 0,693. Nah, kalau dibandingkan dengan nilai ln 2, aturan Simpson ini ternyata memang memberikan hasil yang lebih baik. Jadi nggak sia-sia kita berjerih payah menghitung dengan lebih susah, tapi memang hasilnya lebih baik, ya. Nah, apa yang menjamin bahwa aturan Simpson memang akan selalu lebih baik? Nah, dalam metode numerik ini kita belum masuk ke metode numerik, ya. Kita baru incip-incip aja ini. Ya, kalau kita berbicara tentang pengintegralan numerik, sebetulnya itu sudah masuk ke suatu metode numerik. Nah, tapi ini belum lengkap. Ya, menerapkan suatu metode itu harus disertai dengan ini kesalahannya bagaimana. Jadi dalam metode numerik ada analisis kesalahannya. Nah, tapi itu wilayah yang mungkin belum siap untuk dijelaskan secara mendetail, ya. Namun ada teorema kesalahan yang terkait dengan jumlah Riemann kiri, kanan, tengah, dan aturan trapesium dan aturan parabola berkaitan dengan atau yang membahas kesalahan pada penafsiran integral dengan aturan-aturan tadi. Yang pertama, dengan jumlah Riemann kiri, kesalahannya itu kita sebut error. Karena berkaitan dengan banyaknya irisan, kita beri simbol en. Jadi indeksnya n, ya. Ini nilainya sama dengan b min a kuadrat per 2n f aksen c untuk suatu c. Jadi untuk suatu c di dalam selang AB. Saya nggak akan buktikan, saya kira di buku juga enggak. Tapi kira-kira begini. Yang mirip-mirip dengan ini, kalian menemukan rumus sama dengan f aksen c gitu, ya. Untuk suatu c itu di teorema apa sebelumnya? Teorema nilai rata-rata, kan? Kalau kita punya fungsi f, kontinu dan punya turunan pada selang AB, maka fb min fa per b min a sama dengan f aksen c untuk suatu c. Ya. Itu teorema nilai rata-rata turunan. Teorema nilai rata-rata integral juga ada. Kalau kita punya fungsi terintegralkan pada selang AB, kontinu fungsinya, maka ada C sedemikian sehingga FC sama dengan 1/b min A kali integral F pada selang AB. Nah, bukti teorema ini kira-kira memakai teorema nilai rata-rata yang mana? Coba, turunan atau integral? Ya. Anda cari tahu lah di buku. Tapi kira-kira kenapa ada F aksen C? Teorema nilai rata-rata berperan di situ, ya. Nah, ini sama aja bohong memang. C-nya nggak tahu, ya tentu kita nggak tahu kesalahannya. Ya iya, kalau kita tahu kesalahannya secara eksak, berarti kita tahu nilainya juga secara eksak. Kita tahu nilai integral ini secara eksak. Karena nanti nilai integral ini sama dengan nilai hampirannya ditambah kesalahannya. Hampirannya tahu, kesalahannya tahu, ya berarti kita tahu ini. Sama aja bohong. Nah, artinya memang
sebetulnya ini juga kita nggak tahu. Jadi nanti kesalahannya pun nanti kita taksir. Tapi dari bentuk ini udah mudah menaksir kesalahannya. Nanti saya kasih contoh bagaimana menaksir kesalahannya. Jangan ketawa ya. Ini Anda mau hasil yang bagus kan? Jadi memang harus repot hidup ini sedikit ya. Kalau mau mudah-mudah aja, kalau mau yang mudah-mudah aja ya hasilnya nggak akan bagus ya. Nah, untuk jumlah riman kanan ini huruf J saya kok jadi jelek. J jelek. Kesalahannya itu mirip, itu hanya min aja. Sama ya, hanya ini ada min. Bukan berarti ini nilainya negatif loh, karena turunannya bisa negatif juga ya. Oke, lalu jumlah riman tengah. Nah, kita akan melihat perbedaan yang mencolok di sini. En sama dengan minus B min A pangkat 3 bukan kuadrat per 24 N kuadrat. Turunan kedua. Iya, apa lucunya ya? Jadi secara umum ini memang akan lebih kecil karena begitu N besar dikuadratkan makin besar lagi, dan itu penyebut ya. Jadi konstanta ini yang di depan turunan ini itu akan lebih kecil. Lalu turunan kedua akan pada dasarnya nanti akan terbatas oleh suatu bilangan begitu. Sehingga yang menentukan di sini lebih pada berapa banyak selang bagiannya, N-nya. Jadi semakin besar N, tentu itu akan semakin kecil. Nah, yang di atas 2 itu ada N-nya juga, tapi N pangkat 1. Ini istilahnya kesalahannya tuh berbanding terbalik dengan banyaknya selang ya. Kalau banyaknya selangnya 4, kesalahannya sekian. Kalau di 2 kali kan jadi 8 banyak selangnya. Ya, kesalahannya setengah kali sebelumnya. Banyaknya 2 kali, kesalahannya setengah kali. Kalau di sini banyaknya 2 kali, kesalahannya 1/4 kali dari sebelumnya. Beda kan? Jadi ini akan lebih teliti dengan menambah N, ketelitiannya bertambah dengan lebih tinggi ya. Saya tuliskan yang aturan trapesium, ini masih lanjutannya. Yang keempat, untuk aturan trapesium. Nah, tadi saya katakan ini memang sekelas dengan jumlah riman tengah. Itu bisa terlihat di rumus kesalahannya ini. Sama-sama B min A pangkat 3 di 12 N kuadrat. Jadi kalah sedikit. Ya, itu 24, itu 12. Jadi yang ini memang 2 kali lebih besar dari yang ini. Yang ini setengah kali. Tapi secara ordernya sama-sama kuadrat, berbanding terbalik dengan N kuadrat. Jadi sekelas lah kalau ditandingkan itu gitu ya. Kalau ini ditandingkan dengan ini jelas kalah. Ini ordernya 1/n, ini 1/n kuadrat.
ini sama-sama 1/n kuadrat. Nah, sekarang aturan parabola, kira-kira ordernya apa? Ordernya lebih tinggi lagi. Ya. Ini kurang ke bawah sedikit. Min B min A pangkat 5 180 N pangkat 4. Dan ini turunan keempat. Ya. Jadi dari orde turunannya, dari orde kesalahannya ini kelihatan aturan parabola itu memang akan lebih teliti dengan ketelitian 1 berbanding dengan ketelitian berbanding terbalik dengan N pangkat 4 ya. Artinya makin banyak N, dia akan makin kecil kesalahannya. Dan jauh melampaui ini, karena ini ordernya 1/n kuadrat, ini 1/n pangkat 4. Ya. Jadi ketika N-nya di double, kesalahannya 1/16 dari kesalahan semula. Kalau di sini N-nya di double, kesalahannya setengah kali dari kesalahan sebelumnya. Di sini 1/4. Di sini 1/16 gitu ya. Jadi bayangkan mulai dengan N/4 kesalahannya 1/10. Double N-nya, ya jadi 1/20 paling kesalahannya. Tapi yang ini tadi 1/160 langsung gitu ya. Jadi langsung mengecil dengan faktor 1/n pangkat 4 itu. Nah, soal itu mungkin nggak sempat. Tapi gini, contoh pemakaiannya. Tentukan N terkecil supaya EN nilai mutlaknya lebih kecil dari 10 pangkat min 4. Nah, ini artinya kesalahan yang kita tolerir 10 pangkat min 4. Jadi sekarang betul-betul kita mulai dari kesalahannya dulu. Berapa yang kita tolerir, baru kita cari N-nya, baru kemudian iris, taksir, jumlahkan. Ya, kalau tadi kan N-nya 4, karena sanggupnya ya 4 gitu kan. Kalau sekarang enggak, maunya berapa bagus? 10 pangkat min 4. Ya? Oke, kalau gitu N-nya berapa? Nah, siap nanti kalau N-nya ternyata 16 ya Anda harus hitung dengan N-16. Gitu ya? Lah Anda maunya 10 pangkat min 4, padahal 10 pangkat min 4 itu juga nggak kepake kalau di NASA atau di mana ya, project-project yang kalkulator aja soal ketelitiannya 10 pangkat min 16. Ya. Untuk masing-masing aturan ya, untuk masing-masing tadi metode pengintegralan numerik. Oke, kita lihat maksudnya apa soalnya. Maksudnya mencari supaya kesalahannya tidak melampaui 10 pangkat min 4. Nah, sekarang kalau jumlah Riemann saya tembak langsung yang tengah aja lah ya. Atau oke lah, kiri atau kanan. Kiri dan kanan ini. Ini dari kiri dan kanan sama. Ya. Kiri dan kanan sama. Jadi jawab.
Di sini n sama dengan, nah untuk masing-masing metode pengintegralan numerik dalam menaksir integral apa? Integral yang tadi ya, seper x dx. Jadi di sini fx-nya apa? Fx sama dengan seper x. Lalu A sama dengan 1, B sama dengan 2. N mau dicari. F aksen X nanti diperlukan. F aksen X nantinya min seper X kuadrat ya. Turunan kedua nanti diperlukan untuk yang aturan trapesium. 2 per X pangkat 3. Turunan keempat nanti diperlukan. Oke. Simpan dulu. Untuk jumlah Riemann kiri dan kanan, nilai mutlak kesalahannya itu akan sama dengan B min A dalam hal ini 1 per 2N, N-nya yang mau dicari, F aksen C. Jadi 1, kan udah diambil nilai mutlaknya. Jadi 1 per, ya, udah diambil nilai mutlaknya, betul? Nah, C di sini di antara 1 dan 2. Jadi ini akan lebih kecil dari paling besar berapa sih ini nilainya? 1. Maksa 1/4 paling besar. Itu terkecil. Kan ini seper terbalik ya. Paling besar 1 ketika C-nya sama dengan 1, bukan ketika C-nya sama dengan 2. Jadi itu akan kurang dari 1/2N dong. Ya? Nah, sekarang mudah. Jadi ini akan kurang dari 10 paham 4 bila 1/2N kurang dari 10 paham 4. Ya? Betul? Kalau ini kurang dari 10 paham 4, otomatis dia akan kurang dari 10 paham 4. Yakni bila N lebih besar dari 2 per 10 paham 4 per 10.000 bagi 2. Jadi berapa N-nya kalau gitu yang terkecil? 5.000. Oke. Tenang, saya nggak akan hitung Anda menghitung. Ini cuma memberi gambaran bahwa jumlah Riemann kiri dan kanan tuh lambat sekali konvergennya, hampirannya itu. Ya, ketelitiannya tuh rendah sekali. Kalau mau ketelitiannya 10 paham 4, Anda harus bagi jadi 5.001 selang. Baru itu dijamin kesalahannya akan kurang dari 10 paham 4. Mungkin, tapi ini kan taksiran. Mungkin sebetulnya 4.000 juga cukup. Ya, kan ini kasar menaksir di sini. Mungkin 4.000 juga cukup ya, tapi 4.000 juga melelahkan gitu ya. Oke, jadi secara numerik ini bukan metode yang dilirik ya. Nggak ada mungkin kalkulator nggak pakai jumlah Riemann kiri, saya yakin ya. Tapi kita harus tahu juga mulai dari yang jelek kan. Kalau nggak tahu yang jelek, gimana kita bisa bilang itu bagus gitu ya? Kalau nggak ada bandingannya yang jelek. Nah, coba kalau jumlah Riemann kanan, tengah. Nanti yang lainnya PR lah ya. Jumlah Riemann tengah.
berapa? 1/24 n kuadrat. Turunan kedua 2/, gitu ya, untuk suatu C di antara 1 dan 2. Jadi ini akan kurang dari 1/12 n kuadrat. Nah, jadi ini akan kurang dari 10⁻⁴ bila 1/12 n kuadrat kurang dari 10⁻⁴. Dan ini sama aja dengan n kuadrat lebih besar dari 10⁻⁴ bagi 12. Ya, ini kira-kira berapa? 10.000 dibagi 12, 800-an. 800 berapa? Kira-kira ya. Nah, n-nya sendiri akar. Yaitu 28 koma. Jadi n terkecil 29. Jauh banget. Jadi yang tadi bukan sekedar perasaan bahwa ini lebih baik, ya, tapi memang jauh banget. Nah, aturan trapesium 1/24 di sini ya. Mirip kan? Aturan trapesium 1/12 kali 2 jadi 1/6. 2 kalinya tentu n-nya ya. Enggak, karena itu kuadrat. 1/6, ini bagi 6, ini 1600, 1600-an, 40. Enggak persis 2 kalinya, akar 2 kalinya gitu kan. Tapi itu yang saya maksud dengan sebanding lah kira-kira. Beda dikit memang kalah, tapi enggak sampai dengan 5.000. Ya. Jadi aturan trapesium karena mirip, saya tulis juga lah yang mungkin kalian kerjakan sebagai PR yang aturan parabola. Dengan aturan trapesium si EN-nya sama dengan 1/12 n kuadrat kali 2 C⁻³ sama C-nya di antara 1 dan 2, dan ini kurang dari 1/6 n kuadrat, dan ini akan kurang dari 10⁻⁴ bila n kuadrat lebih besar dari 10⁻⁴/6. Dan itu berapa tadi? 1666. Berarti n-nya lebih besar dari 40 berapa nih? 41, 42 atau berapa? Berapa akar ini? Tolong. 40 koma. Jadi si n terkecilnya 41. Nah, PR untuk yang aturan N yang memenuhi untuk aturan parabola ya.
Kira-kira berapa nanti ya? Karena ini PR, hitunglah atau taksirlah, tambah, taksirlah seper X, integral seper X dx dengan N tersebut. Tenang, nggak akan puluhan. Ya, jangan lupa N-nya harus bilangan genap. Jadi kalau misalnya seperti ini, N genap yang memenuhi ini 42, ya, bukan 41.